Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman, wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat tulab. Selamat datang di materi keempat dari pelajaran Nahwu untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dari kitab An-Nahwul Wadhih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang kafu inna wa akhwatiha, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 118 tentang la an-nafiyatu lil jinsi. Nah, silahkan dibuka kitabnya. La an-nafiyatu lil jinsi. Nah, an-nafiyah artinya yang menafikan, yang meniadakan. La di sini kita artikan tidak ada. An-nafiyah yang meniadakan lil jinsi, jenis. Jenis maksudnya jenis sesuatu, ya. Jadi yang dinafikan dengan la ini bukan satu benda, ya, bukan satu orang misalnya, tapi semua, ya, semua orang atau semua benda yang tersifati dengan sifat itu, ya, dengan sifat yang disebutkan. Nah, kita baca dulu al-amsilah. La syahida zurin mahbubun. Tidak ada syahida, saksi, zurin, palsu, mahbubun, yang dicintai. Tidak ada saksi palsu yang dicintai. Nah, ini ya. Ini yang dinafikan bukan satu, ya, bukan satu orang si fulan yang jadi saksi palsu. Tapi ya semua saksi palsu, ya, dimanapun dan kapanpun dia berada, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disukai, ya. Ini makna dari an-nafiyah lil jinsi. Nah, berikutnya la syajarata rummanin fil bustani. Tidak ada syajarah pohon rumman delima, ya, delima. Tidak ada pohon delima atau tidak ada satupun pohon delima fil bustani, di kebun itu. Tahtahu la ra'ya ghanamin fil haqli. Tidak ada satupun penggembala kambing di ladang itu, ya. Nah, selanjutnya la raqiban farasan fit tariqi. Tidak ada seorang pengendara kuda pun, atau tidak ada seorang pun yang menaiki kuda, ya, raqiban orang yang naik, farasan kuda, fit tariqi di jalan itu. Tidak ada seorang pun yang naik kuda di jalan itu. Tahtahu la muqassiran fi wajibihi mamduhun. Tidak ada seorang pun yang muqassiran, lalai. Muqassiran, lalai, fi wajibihi, terhadap kewajibannya, mamduhun, yang disanjung atau dipuji. Tidak ada satu orang pun yang lalai terhadap kewajibannya kemudian dipuji, ya, atau disanjung. La mujiddan fi amalihi madmumun. Tidak ada seorang pun yang mujiddan, bersungguh-sungguh, fi amalihi, dalam amalannya atau pekerjaannya, madmumun, yang dicela. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, ya. Jadi maksudnya semua orang, setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya, dalam amalannya, pasti, ya, tidak dicela, pasti dipuji. La mujiddan fi amalihi madmumun.
Tidak ada seorang pun yang bersungguh-sungguh fi amalihi dalam pekerjaannya, amalannya, madmumun yang dicela. Pada la surura daimun. Tidak ada kegembiraan yang kekal. Kecuali kegembiraan di surga. Ya, kebahagiaan di surga. La diddaini mujtami'ani. Tidak ada diddaini, dua hal yang saling bertentangan. Diddaini, dua hal yang saling bertentangan. Mujtami'ani, yang berkumpul. Ya. Tidak ada dua hal yang saling bertentangan yang berkumpul. Ya. Misalnya barat dan timur tidak akan mungkin bisa bersatu. Ya. La mujiddina mahrumuna. Tidak ada orang-orang yang bersungguh-sungguh mahrumuna, yang tidak mendapat apa-apa. Mahrumun, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak memperoleh hasil. La mujiddina, tidak ada mujiddin, orang-orang yang bersungguh-sungguh yang mahrumuna, tidak memperoleh hasil. Ya, pasti semua orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya la jahilati, ya muhtaramatun. Tidak ada wanita-wanita bodoh yang dimuliakan atau dihormati. Ya, tidak ada wanita-wanita bodoh yang dihormati atau dimuliakan. Nah, langsung ke Al-Qawaid, ya, di halaman 119. Al-Qawaid. Kaidah ke-68. Ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna. La nafiyah lil jinsi beramal, ya, atau berpengaruh dengan amala inna, dengan pengaruhnya inna, yaitu fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. La ini menasabkan mubtada, yang kemudian namanya dirubah menjadi isimnya, isim la. Wa tarfa'ul khobaru wa yusamma khobaruha. Dan merafakan khobar yang kemudian disebut dengan khobar la. Ya. Nah, misalnya ini, ya, syahida zurin la syahida zurin mahbubun. Ini syahida ini asalnya mubtada, ya, syahidu. Syahidu zurin mahbubun. Saksi palsu dicintai, kemudian dimasuki oleh la, tidak ada, ya. Syahida ini yang mubtada, yang tadinya mubtada kemudian namanya berubah menjadi isim la dan dinasab, yang tadinya di dhammah kemudian di fathah. Syahidu menjadi syahida. La syahida zurin mahbubun, ini khobarnya yang tadinya bernama khobar, kemudian ketika di depannya ada la di awal kalimat ini, maka ini berubah namanya menjadi khobar la, ya. Jadi syahidu zurin mahbubun ini kemudian dimasuki la, berpengaruh, ya, beramal terhadap ini mubtadanya, menasabkan mubtada ini yang kemudian disebut dengan isim la. Ini khabarnya marfu, ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Baik. Ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaruha. Nah, kita lihat tabelnya, ya. Ini kaidah-kaidah ini sudah teringkas di tabel ini. Ini yang tadi, ya. Ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi amala inna tansibul isma tarfa'ul khabar. Kemudian kaidah berikutnya, yunsabu ismuha idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhafi wa yubna ala ma yunsabu bihi idza kana mufradan. Nah, ini tentang i'rab isim la. Yunsabu dinasab, ismuha isimnya, isim la itu
idza kana jika berupa mudhaf ya, mudhafan atau syabihan bil mudhaf, atau berupa syabihan. Syabihan artinya kata yang diserupakan. Kata yang diserupakan. Bil mudhaf, kata yang diserupakan dengan mudhaf. Wa yubna, dan isim la itu dijadikan mabni ala ma yunsabu bihi, di atas apa yang dia dinasab dengannya. Ini maksudnya mabni dengan tanda nasabnya ya. Kalau dia dinasab dengan fathah, maka dia mabni di atas fathah ya. Dia akan ada penjelasannya insyaallah. Idza kana mufradan, kalau berupa isim mufrad. Jadi isim la ini mabni jika berupa mufrad. Nah, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah selain mudhaf atau syabi bil mudhaf ya. Ini juga sudah teringkas di sini. Nah, yang ini ya. Halatu i'rabi isim la. Keadaan i'rab isim la. Yang pertama ini aqsamu ismi la, jenis-jenis isim la. Jadi isim la itu ada 3 jenis ya. Lafaz yang ada setelah la nafiyah ini ada 3 jenis. Mufrad, mudhaf, dan syabi bil mudhaf. Yang dimaksud mufrad di sini bukan isim mufrad ya. Bukan hanya isim yang menunjukkan satu. Tapi selain mudhaf dan syabi bil mudhaf. Yang dimaksud dengan mufrad di sini dan juga di bab munada ya. Ini juga sama pembagiannya di bab munada. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah selain mudhaf atau selain syabi bil mudhaf. Selain dua ini. Halatul i'rab, keadaan i'rabnya isim la yang berupa mufrad yubna ala ma yunsabu bihi, dimabnikan di atas tanda nasabnya. Contoh, la biddaini mujtami'ani. Ini yang tadi di kitab ya. La biddaini mujtami'ani. Nah, yang ini. Tidak ada biddaini, dua hal yang saling bertentangan, mujtami'ani, berkumpul. Ini yang digarisbawahi adalah isim la. Ya, isim la dia berupa mufrad. Mufrad maksudnya bukan mudhaf, bukan pula syabi bil mudhaf. Ya. Kalau kita perhatikan lidda ini adalah isim musanna, ya. Isim musanna dari liddun. Liddun. Ya, artinya lawan. Kalau lidda ini dua hal yang saling berlawanan. Ya. Jadi walaupun ini isim musanna tetap digolongkan ke dalam jenis isim la mufrad. Ya. Ini diperhatikan ya. Contoh yang berupa isim mufrad yang mudah. Nah, inilah surura daimun. Tidak ada kegembiraan yang abadi, ya, kecuali kegembiraan di surga. Di surur ini isim la, dia memang betul-betul isim mufrad, ya. Isim yang menunjukkan satu. Dia juga mabni. Kalau kita katakan di fathah ini maksudnya dia mabniun alal fathi, ya, bukan mansub. Walaupun di fathah, ini harus kita bedakan istilahnya, ya. Surur ini isim la mabniun alal fathi. Kemudian biddaini ini, nah yang tadi sama ya, ini mabni, biddaini mabniun alal ya. Ya, mabni di atas ya, karena dia ini isim musanna, dan isim musanna itu ketika dinasab tanda nasabnya adalah ya. Maka ketika mabni kita katakan dia mabni di atas ya. Ya, mabni dan tanda mabninya adalah ya. Nah, huruf ya ini ya. Berikutnya jenis isim la yang kedua adalah mudhaf. Keadaan i'rabnya yunsabu, dinasab. Ya. Contoh la syahida zurin mahbubun. Tidak ada saksi palsu yang dicintai.
Ini yang di garis bawah adalah isim la. Ya, isim la ini berupa mudhaf ma'ruf ini ya. Yang mudhaf dan setelahnya ini zurin menjadi mudhaf ilaih. Jadi fathah kita katakan mansub ya, yunsabu jadi nasab atau istilahnya mansubun. Ismula mansubun ya, wa alamatu nasbihi al-fathah ala akhirih. Ya. Syahidah ini isim la dinasab dan tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Kemudian jenis yang ketiga syabihun bil mudhaf. Isim la yang berupa syabih bil mudhaf. Syabih tadi kita artikan kata yang diserupakan. Kata yang diserupakan dengan mudhaf. Mudhaf yang mana maksudnya? Yang ini ya. Di dalam bahasa Arab ada kata yang mirip mudhaf. Contohnya ini la raqiban farasan fit tariqi. Tidak ada seorang pun yang naik kuda di jalan itu. Raqiban ini yang di garis bawah adalah isim la. Dia berupa syabih bin mudhaf. Kata yang diserupakan dengan mudhaf. Diserupakan dari sisi apa? Dari sisi sama-sama melengkapi kata setelahnya ini farasan ya. Dimana farasan ini tidak mungkin lengkap maknanya, sempurna maknanya kecuali harus ada ini. Ya. Sama seperti mudhaf. Bedanya dengan mudhaf juga ini syabih bin mudhaf ini bisa ditanwin. Ya, bisa ditanwin. Kalau mudhaf ini syahidah tidak boleh ditanwin. Ya. La raqiban farasan fit tariqi. Tidak ada seorang pun yang naik kuda di jalan itu. Kaidah yang terakhir, kaidah ke-70 ini tentang syarat-syarat agar la nafiyah ini bisa beramal ya, bisa berpengaruh seperti inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kita baca dulu. Yustaratu fi amaliha. Disyaratkan pada amalannya. Nya di sini maksudnya la nafiyah lil jinsi. Ya, agar la nafiyah lil jinsi ini bisa beramal, bisa berpengaruh seperti inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ada beberapa syarat ya, atau ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, alla yadkhula 'alaiha jarun. Hendaknya tidak dimasuki oleh huruf jar. Kita baca dulu ya penjelasannya, insyaallah akan datang. Wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Syarat kedua, hendaknya isim la dan juga khabarnya sama-sama nakirah. Wa alla yufsala al-ismu anha bifasilin. Dan hendaknya tidak dipisah, yufsala, tidak dipisah al-ismu, isimnya, anha, dengan la, bifasilin, dengan sebuah pemisah atau kata yang memisahkannya. Di antara la dan isimnya itu harus bertemu langsung, tidak boleh dipisahkan dengan kata lain. Ya. Contoh yang memenuhi 3 syarat ini, ya contoh-contoh tadi ya. La syahida zurin mahbub misalnya. Nah. La syajarata rumanin fil bustani. Baik, kita lihat di tabel. Ini ya. Syarat yang pertama, la yadkhula 'alaiha jar. La-nya tidak dimasuki atau tidak didahului oleh huruf jar. Kita ambil contoh yang ini. La syahida zurin mahbubun. Ini sebelum la tidak ada huruf jar. Syarat kedua, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya sama-sama nakirah. Ya. Ini syahida, ini isimnya nakirah. Iya. Mahbubun juga sama-sama nakirah. Syarat yang terakhir, alla yufsala al-ismu anha bifasilin. Ya, hendaknya tidak dipisah isimnya dari la itu dengan sebuah pemisah. Jadi la dengan isimnya ini bertemu langsung seperti ini ya. Syahidah ini isimnya ketemu langsung la syahidah. Tidak ada kata lain yang
menyisipi atau yang menengahi yang ada di antara la dan isimnya ini syahidah. Maka la ini bisa beramal, ya berpengaruh terhadap kata setelahnya ini, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya ini, ya. Semuanya memenuhi ketiga syarat tadi. Kita lanjutkan. Fa'in fuqidas syartu al-awwalu batala amaluha. Kita baca dulu. Fa'in, maka jika fuqida, dihilangkan, ya, atau kehilangan. Jika tidak ada syarat yang pertama, batala amaluha, batalah pengaruhnya. Syarat pertama ini, ya, alla yadkhula alaihi jar. Batal amalan la ini. La-nya tidak bisa tansiful isma wa tarfa'ul khabar. Wa in fuqida syartun min asyartaini al-akharaini, dan jika wa in fuqida, kehilangan syartun, salah satu syarat min asyartaini al-akharaini, dari dua syarat yang lain, ini an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain wa la yusalla al-ismu anha bifasil, maka batala amaluha, batalah pengaruh keamalan la ini, walazima takraruha, dan harus diulang la-nya. Dalam satu kalimat la-nya harus ada dua, ya. Ini teringkas di sini tadi. Surut amalila an-nafiyah lil jinsi. Syarat agar la nafiyah lil jinsi beramal seperti inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ada tiga, ya. Syarat yang pertama, alla yadkhula alaiha jar. Hendaknya la-nya ini tidak dimasuki oleh huruf jar. Sebelum la tidak boleh ada huruf jar. In fuqida, jika hilang, ya. Jika tidak ada syarat ini, batala amaluha, hilanglah amalan la itu. Al-misal, contoh, wudihal asasu fil hujrati bila tartibin. Ini contoh-contoh ini dari kitab, ya. Nah, dari sini. Baik, kita tulis di sini. Jadi contoh la yang dimasuki atau didahului oleh huruf jar ini. Wuli'al asasu fil hujrati bila tartibin. Wuli'a, diletakkan, al-asasu, perabotan itu, fil hujrati, di kamar itu, bila tertibin, tanpa teratur, ya, atau dengan tidak rapi. Ini yang jadi pembahasan yang di garis bawah, ya. La nafiyah ini didahului oleh huruf jar bi, ya, dimasuki huruf jar. Maka la-nya ini tidak beramal, ya, batala amaluha, batal amalnya, tidak bisa ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi apa? Ya, lafaz setelahnya, ya, dijar, di kasrah, karena pengaruh ba ini, pengaruh huruf jar ini. Bila tartibin. Jadi tidak di fathah, ya, bukan bila tartiban, salah. Tapi di kasrah. Nah, syarat kedua, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Adanya isim dan khabarnya sama-sama nakirah. In fuqida, kalau tidak ada, ya, kalau kehilangan syarat ini, batala amaluha wa lazima takraruha. Batal pengaruhnya dan harus diulang la-nya. Contoh, la abuka hadirun wala akhuka. Ayahmu tidak hadir, begitu pula saudaramu. Ya. Yang di garis bawah isim la. Terus khobarnya ini hadirun. Isim la ini ma'rifat, ya. Abuka ini ma'rifat karena isim yang disandarkan ke dhamir. Kaf ini dhamir, ya. Nah, khobarnya nakir. Padahal harusnya syaratnya isim dan khobarnya ini nakiratain, sama-sama nakirah. Ini tidak memenuhi syarat, ya. Maka batala amaluha wa lazima takraruha. Batal, ya, amalan la ini, la abuka. Ini isim la-nya marfu, ya, abuka. Kalau mansub abaka, la abaka, tapi ini marfu, berarti batal amalannya, tidak bisa beramal, tidak bisa tansibul ism.
Wa lazima takraruha, dan harus diulang la-nya. Ini ya, diulang di sini. La abuka hadirun wala akhuka. Kemudian yang terakhir, alla yusala al-ismu anha bifasilin. Hendaknya tidak dipisah yusala al-ismu, isimnya, anha, dari la itu bifasilin, dengan sebuah pemisah. Infukida, kalau kehilangan syarat ini, sama dengan yang tadi. Batala amaluha wa lazima takraruha. Batal pengaruhnya dan harus diulang la-nya. Contoh, la fi thawbi tulun wa la qasrun. Tidak ada fi thawbi, pada baju itu, tulun, panjang, wala qasrun, maupun pendek. Maksudnya baju tersebut tidak kepanjangan, juga tidak terlalu pendek. Ya, dengan kata lain, pas. Ya, bajunya pas. Nah, ini yang di garis bawah. Pemisah ini, fasil. Ya, pemisah antara la dengan isimnya. Isimnya ini tulun. Ya. Harusnya tidak ada pemisah, tapi ini malah ada. Ya, jadi ini kehilangan syarat yang ini. Maka watala amaluha, la-nya ini batal pengaruhnya, tidak bisa menasabkan isimnya ini. Juga harus diulang ya. La fi thawbi tulun wala qasrun. Ini diulang di sini. Nah, ini 3 syarat yang harus dipenuhi agar la bisa beramal dengan amalan inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sampai di sini selesai pembahasan tentang la an-nafiyah lil jinsi. Alhamdulillah. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.